Gus, kita review. TT Sport Nemesis RGB Switch Optical Gaming Mouse. Jumpa lagi sama saya di video review ini. Sebelumnya saya udah review keyboard dari TT Sport yang syutingnya baru juga tadi sih sebenarnya. Ini mouse, mending kita baca dulu. 16.8 million color RGB ya, RGB 12.000 DPI sensor sampai 12.000 pattern design key switch system. Oh, ini yang menarik nih, nanti kita lihat. Ini mouse diperuntukkan, bukan dikhususkan, tapi lebih dipilih untuk yang MMO atau MOBA karena tombol dia yang lumayan banyak untuk di set makro ataupun key assignment masing-masing. Pattern design key switch system kayak Razer Naga. Sebelumnya kan kita tahu Razer Naga atau G600 ya, G600 dari Logitech kan ada 12 tombol. Kalau ini dia terpampang hanya 8 karena apa? Kita bisa set si mouse-nya, tarik dan bisa diputar. Nah, jadi baru keempat tombol selanjutnya bisa kelihatan. Jadi yang mau dipakai aja. Atau mungkin kalau kalian membutuhkan 12-12-nya dipakai, ya ini agak ribet kalau kayak gitu ya. Kalau ini kan paling 8, udah mau tombol apa lagi sih, kan ada keyboard banyak ya tombolnya. Terus 50 million click Omron switch. Oh, ini switchnya dari Omron. Yang kita tahu Omron ini produksi banyak switch buat mouse-mouse yang bagus juga. Omron ini kabel braided awet udah pasti. XR PMW 3360 optical sensor. Si optical sensornya dari PixArt ini bagus. Posisi optiknya nggak di tengah ya, dia di kanan, tapi kalau kemarin saya coba nggak berpengaruh sama performa sih. Ergonomic rest plate design. Rest plate design. Oh, ini nih buat istirahat jempol, kalau capek jempol bisa tiduran di sini. Iya. Ini juga nggak slip. Bagus. Scrollnya light ya, ringan scrollnya. Ini untuk ganti profil. Ini yang menarik, nanti profilnya kita bahas di software. Ini surface-nya beda antara bawah dengan yang atas untuk jari manis. Walaupun tangan saya agak kecil, tapi ini megang enak sih, nggak terlalu besar. Jadi kalau orang megang mouse kan ada yang gini, ada yang gini, ada yang ya macam-macam lah. Yang gini nggak ada. TT Sport. Terus apa lagi nih? Switch key, ergonomic rest plate. Udah kayaknya. Kita tinggal lihat di software aja ini. Sekarang kita coba software namanya Command Center. Ini sayang banget TT Sport ya, setiap device-nya kayaknya dia beda software, karena saya download lagi nih namanya Command Center. Kalau yang tadi softwarenya TT Sport Gaming Software untuk keyboardnya, yang tadi, yang kemarin, yang minggu lalu maksudnya. Nah, di software untuk mouse ini kita disediain 5 profile, dan itu sebenarnya udah bisa tertanam di sini karena dia ada memori bawaannya. Jadi kalau kita ngatur si profilnya di sini, kita cabut, kita colok di mana, kita bisa aktifin di mana aja sebenarnya. Profile 1, customize lightning performance calibration. Nanti kita bahas calibration, ini lumayan menarik juga soalnya. Customize ini untuk customizing si tiap key di mouse-nya. Dari klikan kiri, scroll apa, semuanya bisa di customize. Karena scrollnya ada 1, 2, 3. Scroll up untuk apa, scroll down untuk apa, dan scroll kliknya untuk apa juga dia bisa. Terus side view 1 juga
dia 1 sampai 8. Ini untuk ngatur tombol ini. Nah, ini ada side view 2 untuk mengatur tombol selanjutnya. Lightning ya buat ngatur lampu-lampu ya, RGB dan sebagainya. Ini efeknya banyak, static, pulse, spektrum, cycling, reaktif, lengkap lah. Terus performance. Nah, di performance ini lumayan menarik juga. Kita bisa ngatur untuk setiap profilnya, kita bisa ngatur ada 4 DPI, mana yang bisa kita atur. Ini di rename misalkan profile 1 untuk main WoW misalkan, profile 2 untuk main CSGO misalkan, atau profile 3 untuk main WoW misalkan, kan gitu. Kalau perlu DPI main WoW. Satu profile dia bisa nampung sampai 4 sensitivity. DPI 1 misalkan kita atur 400, DPI 2 naik jadi 800, 1600, 3200. Untuk mengaktifkannya sayang sekali si sensor action ini, yang ini tuh ngebug. Kalau saya bikin on, mouse-nya nggak bisa dipakai langsung. Tapi jangan panik kalau nggak bisa dipakai, misalkan nggak sengaja nih kena apply, ya ganti aja profilnya, dia lari ke profil berikutnya kan. Kalau kita pijit ini profil, dia pindah. Ini untuk ganti profil kan, bukan untuk ganti DPI-nya sebenarnya, karena DPI-nya udah ada di masing-masing profil. Untuk mengganti DPI di tiap profilnya, kita ambil ke customize. Misalkan nomor 5 lah yang mau kita set. Nomor 5 ambil ke sensitivity. Ini profil 1, kita lihat tadi performance dari 400, 800, 1600, 3200. Customize sensitivity, ini bisa stage up, stage down, atau temporary itu kita pijit, ntar dia balik lagi sendiri gitu. Kalau temporary si sensitivity-nya. On the fly. Nah, on the fly ini kalau nggak salah buat yang performance tadi, yang sensor actionnya sayang sekali ngebug, nggak bisa dipakai. Buat apa ada di situ. Cycle up, kalau cycle up beda dia dengan stage up. Kalau stage up kita pijit, terus pijit, dia mentok di situ. Misalnya sampai 3200 dia nggak akan turun ke bawah. Kalau cycle up stage, dia turun lagi ke bawah. Jadi begitu 3200 kita ke 400. Nah, kita bisa ngehemat tombol dengan cycle up ini. Jadi nggak usah ada cycle down, kan bisa gitu. Cycle up stage. Kalau kita tes di sini ya, performance cycle up-nya ada 4, 3200, performance di 3200. Kalau saya turunin, saya naikin, kok turun? Ini 5000 nih. Kita lihat dia jadi 5000 juga. Nah, ini tuh ngikutin yang di sini settingannya. Jadi kalau ada 4 langkah seperti itu, dia ngikutin yang di performance-nya, customize-nya. Apply dulu dong. Kalau pijit, nah ini kan beda nih, 400, 800, 1600. Kebalik, ini 400, 800, 1600. Ini goceng. Kalau ada salah-salah tinggal di reset, kelar, balik lagi. Tapi nggak bisa dijual lagi, reset untuk si dalamnya ini. Terus calibration. Nah, ini yang nggak tahu yang lain ada nggak ya. Kalau ini ada enable surface calibration. Ini kebetulan pakai mousepad dari TT juga, yang dia untuk speed ya, buat yang cepet, srot. Enable surface calibration. Misalkan distance-nya kita atur segini. Ini kalau ada yang suka keangkat mouse-nya gitu loh. Defaultnya sih di 10. Apply enable surface manual calibration. Manual ini dia si sensornya merasakan mousepad ini apa gitu. Apa? Nah, calibration dan jadi DPI-nya nanti dia ada perubahan lah.
kan tadi saya set ke 4000 nih, dia balik lagi karena dia ngerasain yang di sini. Begitu. Makro, untuk makronya bisa per profil juga sih, untuk makronya di record apa segala macem ya, sebagaimana makro berlaku lah seperti biasa. Di sini ada link to program ini apa, kalau kita pilih link to program dia bisa namanya juga link, dia begitu aktifin suatu program profilnya aktif. Misalkan sekarang saya di profil 2, di profil 1, terus di profil 2 saya link ke program tertentu. Nah, begitu sekarang kita lari ke profil 1 lagi, begitu saya aktifkan programnya, nah ini DPI-nya juga udah berubah, dia aktif di profil 2. Ini enak sebetulnya kalau ada link program. Jadi misalkan main apa, pengen langsung ganti profil atau lupa profilnya, atau ini udah dipencet berapa kali sih gitu kan, dia udah langsung auto sebenarnya. Dan TT Esport ini ada sync apa namanya, sync RGB. Ini mousepad juga dia bisa sync, cuma sayangnya kayaknya ini beda lagi softwarenya. Jadi entah bagaimana syncnya, kalau satu software kan kemungkinan gampang ngatur syncnya, kalau beda-beda software saya nggak tahu. Sama software yang keyboard aja ini udah beda, si mouse ini udah beda. Terus saya tadi tes mousepadnya pakai software yang buat keyboard nggak ada, yang buat mouse juga dia nggak ada, kemungkinan beda lagi softwarenya. Kalau Wordnya, ini Word untuk MOBA, untuk MMO, buat FPS juga masih oke ini, karena switchnya juga Omron. Karena tombol-tombol yang banyak, kita bisa assign masing-masing key untuk apa gunanya. Harga pun masih di bawah 1 juta, yang berkisar di 700 ribuan. Ini masih oke sih, buat semuanya juga oke. Gua Gus PM, sampai jumpa lagi di review berikutnya.